Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Tri Asifa Chandra Devi dengan rekan saya Abdul Aziz Hambali dari kelompok 6, mata kuliah Antropologi Sosial, akan membahas tentang kebudayaan Bugis Makassar dengan dosen pengampu yaitu Dr. Randes Wisroni MPD. Baiklah, pada pertemuan pertama ini saya akan membahas tentang identifikasi kebudayaan Bugis Makassar. Dalam sistem kehidupan masyarakat budaya Bugis Makassar di Sulawesi Selatan, siri adalah salah satu bentuk pratana susila sosial yang dianggap cukup tabu oleh masyarakat di daerah ini. Begitu tabunya masalah siri ini dalam sistem kehidupan kemasyarakatan semesta, termasuk diantaranya adalah siri sebagai upaya prevensi terjadinya delik dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya, bahkan sampai pada bernegara sekalipun. Karena siri dianggap suatu sebagai pandangan hidup dan seolah-olah masalah itu ditaati sebagai suatu undang-undang yang tertulis. Terdapat 4 macam prototip manusia menurut konsep siri. Pertama, Thomas Siria, Tiongka Sirikne, orang yang sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan. Orang seperti ini paling dibutuhkan dalam kepemimpinan. Kedua, Tosi Tenga Sifikna, orang yang memiliki rasa siri hanya setengah-setengah. Pada umumnya, orang seperti ini tidak memiliki pendirian yang tepat. Ketiga, Tambukurang Siri. Dan keempat, Todegaga Siri. Nah, orang yang tidak memikirkan rasa siri. Selanjutnya, bentuk-bentuk desa. Desa di Sulawesi Selatan sekarang merupakan kesatuan administratif gabungan kampung-kampung lama yang dinamakan desa-desa gaya baru. Biasanya terdiri dari sejumlah keluarga yang mendiami antara 10-200 rumah. Rumah tersebut terletak berderet menghadap selatan atau ke barat. Jika terdapat sungai, maka akan diusahakan agar rumah-rumah dibangun membelakangi sungai. Pusat dari perkampungan lama merupakan tempat keramat, positana, dengan pohon waringan yang besar dan dengan satu rumah pemujaan atau saukang. Kecuali tempat keramat, tiap kampung selalu ada langgaran dan masjidnya. Rumah dalam kebudayaan Bugis Makassar dibangun di atas tiang dan terdiri dari 3 bagian masing-masing mempunyai fungsi yang khusus. Di antara masing-masingnya itu, rekeng adalah bagian atas rumah di bawah atap untuk menyimpan padi dan persediaan pangan dan benda-benda pusaka. Alebola adalah ruang-ruang di mana orang tinggal atau ruang khusus untuk penerima tamu, untuk tidur, untuk dapur, dan untuk makan. Ketiga itu awaso adalah bagian di bawah lantai panggung dipakai untuk menyimpan alat-alat pertanian dan untuk kandang. Semua rumah berbentuk adat mempunyai satu panggung atau tamping yang merupakan tempat para tamu akan menunggu sebelum dipersilakan oleh tuan rumah untuk masuk. Seorang ahli adat dalam membangun rumah terlebih dahulu menentukan tanah tempat rumah itu akan didirikan, dan biasanya diletakkan ramuan-ramuan seperti kepala kerbau dengan harapan dapat menolak petaka yang akan mungkin menimpa rumah tersebut. Selanjutnya yaitu mata pencaharian. Karena masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir, maka kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Mata pencaharian lain yang diminati orang Bugis adalah pedagang. Selain itu, masyarakat Bugis juga mengisi birokrasi pemerintah dan menekuni bidang pendidikan. Ada beberapa mata pencaharian orang Bugis sejak sudah lama. Pertama yaitu perompak. Sejak perjanjian bunganya yang menyebabkan jatuhnya Makassar ke tangan kolonial Belanda, orang-orang Bugis dianggap sebagai sekutu bebas pemerintahan Belanda yang bersatu di Batavia. Namun kebebasan ini disalahgunakan Bugis untuk menjadi perompak yang mengganggu jalur niaga Nusantara bagian timur. Selanjutnya yaitu serdadu bayaran. Karena jiwa merantau dan loyalitas terhadap persahabatan, orang-orang Bugis dikenal sebagai serdadu bayaran. Orang-orang Bugis sebelum konflik terbuka dengan Belanda, mereka salah satu serdadu Belanda yang setia. Mereka banyak membantu Belanda, yakni mengerjakan Trunojoyo
di Jawa Timur, penaklukan pendalaman Minangkabau melawan pasukan Padri, serta membantu orang-orang Eropa ketika melawan Ayutthaya di Thailand. Selanjutnya itu sistem kekerabatan. Pada kebudayaan Bugis Makassar, kelompok kerabatan dekat disebut dengan Sejing Marepe atau Macewe, dan kelompok kerabat jauh disebut dengan Siajing Mabela. Dan selanjutnya, kelompok kerabatan yang dipertalikan oleh hubungan suami masing-masing pihak disebut dengan Asitepate Pangeng atau Sirowewekeng. Orang Bugis memperhitungkan garis keturunannya berdasarkan prinsip parental bilateral, yakni hubungan yang memperhitungkan garis ayah ibu. Sedang jika dilihat dari sudut kelangsungan hak dan kewajiban individu termasuk pewarisan, mengikuti prinsip bilineal. Selanjutnya yaitu sistem kemasyarakatan. Pertama yaitu anak matola. Anak pewaris yang dipersiapkan untuk mewarisi tahta kerajaan suatu negeri dalam kekuasaan wajo, atau disebut calon arung matase, yang terdiri dari diantaranya anak pewaris, anak terbilang mulia, anak dihargai, anak yang sangat dihargai, anak dihargai biasa, anak berdarah campuran warga, anak berdarah campuran hamba sahaya, anak berdarah campuran hamba cahaya, anak berdarah campuran sahaya. Selanjutnya sistem pelapisan sosial pada kebudayaan Bugis yaitu anak karung atau anak bangsawan, anak raja, termasuk kategori pertama. Urutan ketiga pelapisan sosial pada kebudayaan Bugis yaitu Tau Deceng. Urutan keempat yaitu Tau Maradeka atau warga merdeka, terdiri dari warga merdeka abadi, warga merdeka yang berasal dari sahaya yang dibebaskan. Yang kelima yaitu Atta. Atta yaitu terdiri atas sahaya warisan, sahaya baru. Selanjutnya sistem religi pada kebudayaan Bugis. Yang pertama, sistem kepercayaan agama Islam. Masyarakat suku Bugis dengan segala kebudayaan, adat, dan istiadat juga memiliki sistem kepercayaan. Kepercayaan suku Bugis yang banyak dianut pada abad ke-17 adalah Islam. Islam dibawa oleh para pesiar dari daerah Minangkabau. Para pesiar tersebut membagi wilayah penyebaran agama Islam menjadi 3 wilayah. Di wilayah Goa dan Talo, penyiar yang ditugaskan adalah Abdul Makmur. Di wilayah Luwu, yang diperintahkan untuk menyiarkan ajaran Islam adalah Sulaiman. Untuk wilayah Bulukumba, Nurdin Aryani yang ditugaskan untuk penyiar. Sistem kepercayaan Tolotang. Selain Islam, kepercayaan suku Bugis lainnya adalah sistem kepercayaan Tolotang. Sistem ini memiliki penganut sebanyak 15.000 jiwa. Masyarakat yang menganut sistem kepercayaan Tolotang tinggal di wilayah Amparita, Kecamatan Telulimpu, Kabupaten Sindereng, Rapang. Sistem kepercayaan Tolotang didirikan oleh La Panaungi. Kepercayaan ini ada karena pendiri mendapatkan ilham dari Saweri Gading. Saweri Gading adalah jenis kepercayaan memuja dewata Sawae. Kitab suci bagi penganut sistem kepercayaan ini adalah Lagaligo. Isi yang terkandung dalam kitab tersebut diamalkan secara turun-temurun lisan dari seorang uwa atau tokoh agama kepada pengikutnya. Selanjutnya yaitu tentang modernisasi dan akulturasi kebudayaan Bugis. Relasi Islam, tradisi, dan modernisasi dalam banyak kesempatan selalu memunculkan ketegangan. Bahkan dialog ketiganya sering berakhir konflik yang berkepanjangan. Hal ini terjadi sebabnya paradigma berpikir ketiganya dibangun dengan pijakan filosofi, teologis, dan ideologis yang berbeda-beda. Islam adalah agama yang berdasarkan pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mempercayai alam gaib dan akhirat atau hidup sesudah mati. Filsafat Barat yang berawal dari Renaissance dengan berpihak hanya pada akal pikiran manusia. Perdebatan Islam dan modernitas berlanjut pada pemikiran konseptual dalam ilmu pengetahuan yang berkembang oleh Auguste Comte, bahwa pemikiran manusia berkembang dari mistis, teologis, dan berpuncak pada positivis, yaitu pemikiran bisa diuji kebenarannya. Pemikiran positivisme ini mengingkari pemikiran teologis yang digolongkan sebagai pemikiran tidak ilmiah.
perdebatan Islam, tradisi, dan modernitas tergambar pada sisi lain kehidupan masyarakat kota Pontianak dikenal sebagai Muslim memiliki basis keislaman rasional dan modern. Selanjutnya tentang masalah pembangunan. Yang pertama yaitu keragaman etnis dan budaya. Keragaman etnis dan budaya memiliki potensi besar dalam pembangunan pengembangan pendidikan. Pendidikan nasional di era reformasi perlu dirumuskan suatu visi pendidikan yang baru yaitu pembangunan manusia dan masyarakat Mada di Indonesia. Kebudayaan dibangun dari budaya daerah, tumbuh dan dikembangkan di setiap etnis. Selanjutnya yaitu masalah integrasi nilai-nilai budaya dalam proses pembelajaran memiliki arti penting dalam pembangunan peserta didik. Menurut Hasan, sistem nilai dan keterabaian dalam proses pembelajaran mengakibatkan ketimpangan intelektual dan emosional peserta didik. Ini masalah pembangunan dalam sistem ekonomi. Dalam bidang pendidikan yaitu menanamkan konsep nilai budaya lokal dan pembelajaran. Sistem lokal sebagai upaya pembangunan identitas bangsa dan sebagai penyeleksi filter dari pengaruh budaya asing. Fungsi pendidikan dalam melestarikan ini dalam masyarakat sebagai agen pembaruan sosial sehingga dapat mengantisipasi masa depan. Masalah pembangunan selanjutnya yaitu dunia pendidikan menghadapi era masyarakat ekonomi ASEAN harus mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, peka, dan kritis. Menurut Wardirman mengatakan bahwa era globalisasi menurut sumber daya manusia yang tangguh. Hal ini sejalan dengan sehingga upaya dari pendidikan yaitu menanamkan nilai-nilai budaya lokal dalam proses pelajaran sangat penting untuk dilakukan. Pendidikan bukan hanya sekedar menumbuh dan mengembangkan seluruh aspek kemanusiaan tanpa diikat dengan nilai, tetapi nilai itu merupakan bagian pengikat dan pengaruh proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok 6. Saya dan rekan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.